Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Inna Allah ya'li darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fi dini wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hizbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yanshurna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wala musanniful kitab hadratus syekh rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi nafa'ana bihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila an qawal awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Adapun permulaan perkara yang diwajibkan kepada orang yang akil balik, laki-laki dan perempuan, adalah mengetahui Tuhannya dengan yakin. Kewajiban pertama manusia, seluruh dunia manusia, kewajiban pertama mereka adalah masuk agama Islam. Itu kewajiban pertama. Setelah masuk agama Islam berarti mereka jadi orang Islam. Lalu kewajiban pertama orang Islam apa? Mengenal Allah dengan yakin.
Itu kewajiban pertama orang Islam. Sebelum kamu mengerjakan kewajiban yang lainnya, sholat, puasa, haji, zakat, dan tetek, dan bengek, kewajiban pertama kamu adalah mengenal Allah dengan yakin. Makanya ini kewajiban orang tua ngajarin anaknya sejak kecil bagaimana mereka mengetahui Tuhannya dengan seyakin-yakinnya, begitu loh. Yakin itu apa? Yakin itu apa? Percaya. Percaya itu iman, bukan yakin. Kalau percaya itu namanya iman. Kalau yakin apa? Hah? Kalau iman itu artinya percaya. Kalau yakin, yakin itu tidak boleh ada keraguan. Artinya seseorang yang disebut yakin itu dimengerti dengan tahu pasti kebenarannya sesuatu. Itu namanya yakin. Kalau kamu nggak tahu pasti, maka kamu nggak bisa yakin. Contoh, Pak Ketua ngasih berita di depan ada pasar malam. Percaya nggak kamu? Yang ngasih tahu Pak Ketua loh. Nggak percaya bahaya kamu. Yakin nggak? Kalau kamu ngomong yakin saya, maka kamu ngomong yakin itu disertai kebohongan namanya. Kenapa? Karena kamu nggak tahu pasti, bagaimana bisa yakin. Andai kamu menganggap diri kamu yakin, mantep, nggak ragu-ragu, itu bukan artinya tahu kebenaran, tapi menganggap benar si pembawa berita. Kita anggap yang bawa berita ini benar, maka kita yakini dia. Padahal kalau mau dikembalikan ke makna yakin yang asli, itu nggak bisa disebut yakin. Karena yang disebut yakin itu harus menghilangkan 4 perkara. Nggak boleh ada keraguan, nggak boleh ada prasangka. Baik prasangka itu tentang orang itu benar atau menyangka orang itu salah. Nggak boleh yakin itu dengan sangkaan, nggak boleh. Ini menurut saya kayaknya orang ini benar ngomongnya, nggak boleh. Itu namanya sangkaan atau kira-kira atau dengan bingung. Atau yang keempat, nggak boleh pakai percaya katanya orang lain. Itu namanya yakin. Apabila hati kamu bisa terlepas dari 4 perkara ini, maka kamu akan sampai yang namanya yakin. Jadi yakin itu harus terbebas dari 4 perkara. Yang pertama namanya dzon. Dzon itu apa? Dzon itu apa? Dzon itu menduga sesuatu dengan dugaan yang kuat. Itu namanya dzon. Menduga sesuatu dengan dugaan yang kuat. Kalau untuk iman, seseorang tidak boleh menggunakan dzon. Beda untuk urusan ibadah, kamu boleh menggunakan dzon. Contoh, kamu masuk kamar mandi
ngelihat air mau pakai wudhu, kamu yakin nggak air itu bersih? Tadi nggak dijilat anjing, nggak dijilat kucing, nggak bekas ngobok-ngobok anak kita yang kecil, yakin nggak? Itu namanya dzon, menduga bersih ini, kita pakai wudhu langsung. Itu namanya dugaan yang kuat. Nah, dugaan yang kuat itu kalau untuk ibadah boleh. Contoh lain, kamu menghadap kiblat, kamu mengarahkan kompas, kompasnya ke arah sana. Ketika kompas sudah menunjuk ke arah sana, yakin nggak kamu bahwa arah yang kamu tuju itu pas langsung ke tengah-tengah Ka'bah? Yakin nggak? Yakin nggak? Bagaimana yakin? Wong kamu lihat Ka'bahnya aja enggak. Namanya apa itu? Dzon, dugaan kuat. Ini dugaan saya ini pas Ka'bah. Itu dugaan namanya. Dugaan itu menggunakan sesuatu yang menguatkan. Untuk sampai pada kebenaran, kita menggunakan sesuatu yang menguatkan kita pada titik kebenaran. Yang menguatkan itu apa? Ya bisa kompas, bisa yang lainnya, alat yang kita pakai untuk menguatkan pendapat kita. Padahal itu bukan satu keyakinan. Kenapa? Karena kamu nggak tahu pasti. Jadi yang namanya yakin harus tahu pastilah. Iman kepada Allah nggak boleh pakai duga menduga. Dugaan saya Tuhan itu ada, boleh begitu? Nggak boleh orang iman kepada Allah dengan duga menduga, nggak boleh. Harus dengan yakin. Lah, kan kamu nggak lihat. Terus bagaimana bisa yakin adanya Allah? Ini yang mau kamu kaji. Bagaimana caranya kita yakin kepada Allah itu Tuhan? Kalau kamu masih menduga-duga, berarti kamu belum mengerjakan perintah yang pokok, yaitu perintah pertama untuk orang Islam, yaitu yakin dengan seyakin-yakinnya tentang keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tentang ketuhanannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang kedua, yakin gak boleh pakai kira-kira. Apa itu kira-kira? Hilangnya alat untuk menduga. Kita berpendapat tentang sesuatu, tapi pendapat itu tidak menggunakan sesuatu yang menguatkan. Contoh, kamu mau sholat, tapi nggak ada kompasnya, nggak ada masjid di dekat kamu, nggak ada orang yang ditanya, kira-kira kamu sholat ngadepnya mana? Kompas nggak ada, masjid dekat situ nggak ada, orang yang ditanya nggak ada. Kamu akan sholat ngadep mana kira-kira? Langit. Ngadepnya mana? Kalau kamu memutuskan sesuatu arah, itu namanya kira-kira. Kenapa? Kamu nggak punya alat yang menguatkan. Kalau ada kompas, ada yang menguatkan. Oh, barat ke sana nih. Ini udah tengah malam, matahari nggak ada, barat timur nggak tahu, masjid nggak ada, orang lewat nggak ada. Terus sholatnya ngadep mana? Itu namanya kira-kira. Kalau kamu putuskan sana, itu namanya kira-kira. Kamu nggak punya penguat untuk pendapat kamu tersebut. Kamu mau ke Jakarta, lewat perempatan, nggak ada petunjuk arah. Sementara kamu harus memutuskan lurus
kanan apa kiri. Kalau kamu ambil keputusan namanya apa? Kira-kira. Nah kalau ada petunjuk itu namanya dugaan, gitu loh. Oh ini dugaannya ke sana nih. Kenapa? Tuh petunjuknya tuh. Nah, itu masih dugaan namanya. Bukan pasti ke sana. Bukan. Kalau petunjuknya dibolak-balik sama orang gimana? Kamu nggak tahu. Jadi kalau ada petunjuk namanya dugaan. Kalau nggak pakai petunjuk namanya kira-kira. Saya mau ke rumahnya Habib. Sampai rumah saya, kamu lihat mobil saya. Terus kamu ngomong, pasti Habib di rumah. Pasti enggak? Pasti enggak? Yakin enggak? Namanya apa itu? Dugaan yang kuat. Oh, kalau mobilnya di rumah, Habibnya di rumah. Kenapa? Dugaannya karena ada mobil, Habib enggak keluar. Padahal bisa saja saya naik helikopter, kan boleh saja. Saya naik becak, kurang ajar becak. Lah kalau kamu ke rumah saya, mobil saya nggak ada, gimana? Pasti Habibnya nggak ada. Itu namanya sangkaan yang menurun. Yang tadinya sangkaannya menguat karena ada mobil, karena mobilnya nggak ada, sangkaannya menurun. Itu namanya waham. Bingung, Habib pasti nggak ada nih. Itu juga nggak bisa jadi sebuah kepastian. Kayak contohnya begini, kalau alam ini nggak ada, Tuhan yang nggak ada juga. Oh itu bahaya begitu. Apa hubungannya alam sama adanya Tuhan? Nggak ada hubungannya. Adanya mobil dengan adanya saya apa hubungannya? Nggak ada hubungannya. Mobil ya wujud sendiri, saya wujud. Jadi nggak bisa kamu jadikan patokan. Kalau alam ada, Allah pasti ada. Kalau alam nggak ada, Allah juga. Wah ini berat. Itu namanya kamu nggak pakai ilmu mengenal Allah. Kenal Allah harus pakai ilmu. Yang pertama, menduga-duga nggak boleh, kira-kira juga nggak boleh, ragu-ragu juga nggak boleh. Kira-kira namanya dzon, menduga namanya dzon, kira-kira namanya waham, ragu-ragu namanya apa? Syak, itu namanya ragu-ragu, waham namanya kira-kira dan ragu-ragu. Dzon yang nggak boleh, kira-kira nggak boleh, ragu juga nggak boleh. Allah ada nggak ya? Ragu kamu. Yang keempat, percaya kata orang. Nah ini yang paling banyak ini. Saya tanya, kamu mengetahui Allah itu Tuhan, kata siapa? Kamu tahu sendiri atau kata Bapak? Kamu yakin kalau Allah itu Tuhan, kata siapa? Yakin atau kata Bapak atau kata guru? Maka di Quran itu ada kalimat ya wailana, duh celaka. Ada beberapa kalimat tersebut. Kalimat itu ditujukan rata-rata untuk orang-orang kafir yang dia menyesal pada kehidupan dunia. Di akhirat dia mengatakan ya wailana, seperti dalam surat Yasin, ya wailana man ba'atsana min marqadina. Yang ngomong siapa itu? Orang kafir, duh celaka. Nah, di antaranya ada perkataan dalam surat Al-Qur'an mengatakan
Mereka mengatakan dirinya celaka sampai mereka mengatakan andai kami dulu laukunna nasma'u wa na'kilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Andai dulu kami di dunia mau mendengarkan dan mau berpikir, kami gak akan masuk ke neraka sa'ir. Sampai mereka mengatakan andai kami tidak menjadikan orang-orang itu sebagai tuntunan kami, kami gak akan masuk ke neraka ini. Kenapa? Ketika dulu di dunia mereka menyembah Lata, menyembah Uzza, menyembah Yesus, menyembah matahari, menyembah Buddha, menyembah Zeus, menyembah Siwa, Brahma, itu percaya katanya orang lain. Mereka percaya kata guru-guru mereka, mereka percaya kata orang-orang yang mereka percaya. Maka nanti di akhirat mereka mengatakan, duh, andai dulu saya nggak percaya sama mereka, selamat saya. Artinya percaya kepada orang lain ini juga bisa jadi sumber kamu tidak sampai pada sesuatu yang menjadikan kamu yakin. Berarti yang namanya yakin harus keluar dari 4 perkara. Enggak boleh dzon, dugaan, enggak boleh syak, kira, enggak boleh waham, ragu, dan enggak boleh taklid, percaya katanya orang lain. Nah sekarang ini rata-rata orang imannya percaya katanya orang lain. Coba kamu bagaimana bisa mengetahui kalau Allah itu Tuhan? Caranya kita yakin kalau Allah itu Tuhan adalah mengenali sifat-sifat Tuhan. Yakin itu harus nyata, jelas. Kalau kamu ketemu dengan Pak Priyo, kamu yakin nggak kalau dia Pak Ketua? Yakin. Apa yang membuat kamu yakin? Karena kamu melihat sifat-sifatnya ada pada dia. Sifat-sifat Pak Ketua ada pada dia. Kalau kamu ketemu orang lain yang ngaku Pak Ketua, kamu akan nolak. Ini bukan Pak Ketua. Kenapa? Dalam diri kamu nggak ada sifat-sifat Pak Ketua. Andai kamu mendengar kata-katanya, suaranya Pak Ketua di belakang tembok, oh Pak Ketua di belakang tembok tuh, itu nggak bisa yakin. Kenapa? Karena mungkin saja ada yang sama suaranya dengan dia. Itu bukan yakin, namanya dugaan kuat. Pak Ketua nih kayaknya nih. Kenapa? Tuh suaranya tuh. Loh, itu dugaan namanya. Mengenal Tuhan nggak bisa pakai duga-duga. Lata Tuhan, Uzza Tuhan, Siwa Tuhan, Brahma Tuhan, Yesus Tuhan, Tuhan. Apa dasarnya kamu mengatakan itu Tuhan? Nggak punya dasar. Dasarnya kata orang lain, dasarnya pendapat ini, dasarnya. Lah yang harus membawa kita yakin kalau dia Tuhan apa? Ya sifat-sifat Tuhan. Kalau pada dirinya ada sifat-sifat Tuhan, maka kita akan yakin ini loh Tuhan. Lah bagaimana saya yakin kalau Allah itu Tuhan? Karena pada Allah ada sifat-sifat ketuhanan. Bagaimana saya tahu ada pada Allah sifat ketuhanan? Utusannya datang menjelaskan bahwa saya utusan Allah. Orang nanya Allah siapa? Allah Tuhan. Sebutkan sifat-sifat Allah, apakah dia betul-betul Tuhan? Nabi menyebutkan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini sifat-sifat Allah yang disebutkan Nabi Muhammad SAW. Tandanya dia betul-betul utusan Allah. Lah sebelum Nabi itu datang,
Sebelum Nabi itu membawa berita tentang sifat-sifat Allah, kita diberikan akal oleh Allah untuk berpikir. Hingga setiap manusia itu diberikan akal untuk bisa menemukan bukti-bukti tentang keberadaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau untuk mengetahui adanya Tuhan, sedunia tahu semua. Langit bumi jadi bukti Tuhan itu ada. Kamu tanya sama orang yang tinggal di gunung, di pelosok, yang nggak pernah jumpa manusia, kamu temuin dia akan mengatakan Tuhan itu ada. Kenapa? Setiap akal yang sehat akan menyadari saya bukan Tuhan. Maka saya nggak bisa wujud sendiri, saya butuh berarti pencipta itu pasti ada. Oh, kalau cuma sampai sebatas itu, sedunia nemu semua. Semua orang yang berakal menemukan kalau dirinya diciptakan. Nah, sekarang pertanyaannya, yang menciptakan siapa? Kalau kamu lihat padang pasir, kemudian ada telapak kaki jejak yang bergaris di situ, kamu tahu tadi pasti ada yang lewat. Itu namanya apa? Yakin, itu namanya. Kalau kamu lihat kebakaran rumah hangus, kamu pasti yakin tadi ada kebakaran. Perlu nggak kamu nanya? Rumahnya kebakar ya Pak, perlu nggak? Paling dicolok mata kamu gitu loh. Udah tahu angus nanya kebakar lagi. Kalau kamu lihat seluruh padang yang luas, rumah-rumah semuanya basah, kamu tahu tadi pasti hujan. Itu namanya yakin. Dengan apa yakinnya? Dalil. Nah, beda nih. Ada yang namanya dalil. Itu yang membuat kita sampai pada keyakinan, bukan dugaan. Kalau dugaan itu hanya menguatkan saja. Kalau dalil menyatakan, memastikan, itu namanya dalil. Kalau kita mau berikan penjelasan, dalil itu pengertiannya apa? Dalil itu sesuatu yang mengantarkan kita memahami sesuatu yang lain. Contoh, hangus. Kalau kamu lihat hangus, spontan pikiran kamu tadi ada kebakaran. Itu namanya dalil. Lihat hangus, pikiran kamu dihantarkan kepada kebakaran. Kalau kamu lihat semuanya basah, pikiran kamu dihantarkan tadi ada hujan. Itu namanya dalil. Nah, yang bisa membuat kita yakin seyakin-yakinnya kepada ketuhanan Allah adalah dalil. Apa dalilnya kalau Allah itu Tuhan? Dalilnya kalau Allah Tuhan adalah pada dirinya Allah ada sifat-sifat ketuhanan. Ini yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita sejak kecil. Makanya kita dituntun dari kecil untuk hafal wujud, qidam, baqo. Kenapa? Karena itulah sifat-sifat Tuhan. Itu yang membuat kita yakin kepada keberadaan Allah itu Tuhan. Kalau kamu cuma melihat tadi ada jejak telapak kaki yang lewat di padang pasir, kamu yakin nggak kalau tadi ada yang lewat? Yakin nggak? Kenapa yakin? Ada dalil. Nah, sekarang pertanyaannya, yang lewat siapa? Nggak tahu lah, ini yang pertanyaannya. Kalau cuma nemu Tuhan ada, semua nemu. Alam ini Lah, pertanyaannya, yang bikin yang mana? Yang bikin siapa? Wong kita nggak lihat bikinnya.
Telapak kaki itu hanya kita jumpai telapaknya, kita nggak lihat yang lewat tadi siapa. Terus kita mau nanya, tadi yang lewat siapa ya? Nah ini yang kita perlu tahu. Apa buktinya yang membawa kita yakin kalau Allah itu Tuhan? Yang membuat kita yakin kalau Allah Tuhan, ya pada dirinya Allah ada sifat-sifat ketuhanan. Caranya gimana kenal Tuhan? Berpikir pada sifat ketuhanan, kita dikenalkan oleh orang-orang tua kita. Makanya kamu nggak boleh jadi orang yang taklid buta. Taklid buta itu sama dengan namanya fanatik. Fanatik itu kalau sudah dia yang ngomong, saya yakin pasti benar. Kalau yang ngomong bukan dia, pasti salah. Itu namanya apa? Fanatik. Nah orang yang fanatik itu nggak akan menemukan kebenaran. Coba, orang-orang kafir di luar Islam, kenapa mereka tetap kafir? Karena mereka fanatik. Kalau sudah omongannya si fulan pasti benar, saya nggak akan mengontrol lagi. Pokoknya yang lain masa bodoh. Pokoknya kalau dia yang ngomong saya yakin pasti benar. Itu namanya fanatik. Kamu nggak boleh begitu. Harus melepaskan fanatik hingga bisa menerima pendapat dari siapa saja. Maka kamu baru akan menemukan mana yang disebut kebenaran. Jadi yang namanya benar itu harus cocok sama fakta. Jadi akal kita harus menemukan dalil. Apa sih dalilnya untuk menemukan Allah Tuhan? Ya harus nemu sifat yang wajib pada Allah, yang mustahil pada Allah, dan yang jaiz pada Allah. Begitupun mengetahui kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak pernah lihat Nabi, nggak pernah berjumpa Nabi, tapi kamu harus yakin kalau dia adalah betul-betul utusan Allah. Dari mana kita yakin? Dari mengenali sifat-sifatnya. Apa sifat Nabi? Wajib benar. Kalau yakin kepada Nabi itu harus lihat pakai mata. Saya nanya, di zaman Nabi yang ketemu Nabi lihat pakai mata, yang kafir ada enggak? Kenapa kafir? Kan lihat Nabi. Kok bisa kafir? Kan lihat Nabi dia. Kenapa kafir? Karena dia enggak tahu sifat-sifat utusan. Lah kamu harus tahu dulu sifat-sifat utusan. Utusan itu pasti sidik, tabligh, amanah, fatona. Lah terus cari sifat ini ada enggak pada Nabi Muhammad SAW. Kalau ada, ya dia pasti Rasul, begitu dong. Walaupun kamu enggak melihatnya. Lah orang yang ngelihat kalau dia itu Muhammad, cuman ngomong ini mah anaknya Abdullah, dia bukan utusan Allah. Kenapa? Karena dasarnya mereka nggak tahu sifat-sifat Rasul itu seperti apa. Jadi intinya ini, mau kamu jumpa, mau kamu nggak jumpa, kalau kamu tahu sifat-sifat Rasul, kamu akan bisa mengetahui mana yang Rasul dan mana yang bukan, walaupun kamu nggak jumpa. Gimana caranya tahu kalau Nabi Muhammad utusan Allah, Bib? Nabi Muhammad tidak pernah sekalipun berbohong. Tidak ada satu ucapannya yang bohong. Coba teliti. Dari semua hadis Al-Quran, tidak ada satupun kalimat yang diucapkan dia bohong. Nggak ada. Ketika nggak ada satupun kalimat yang bohong, berarti orang ini selalu benar kalau berbicara. Maka itu sifat pertama seorang utusan. Begitu. Jadi walaupun kita nggak ketemu Nabi Muhammad, tapi kita yakin seyakin-yakinnya kalau dia utusan Allah.
bukan kata bapak saya. Pertamanya boleh kamu dikasih tahu, itu Nabi Muhammad utusan Allah. Itu pemberitaan namanya. Seperti kamu diberitakan itu Yesus Tuhan, itu Buddha Tuhan, itu berita namanya. Tapi berita itu kemudian kita kontrol, kita cari tahu kebenarannya. Setelah tahu kebenarannya, baru kita yakin kalau Nabi Muhammad betul-betul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tabligh, dia amanah, dia fatonah. Yang terakhir, dia membawa mukjizat. Apa mukjizatnya? Al-Qur'an. Dari mana Al-Qur'an jadi mukjizat? Mukjizat itu apa? Mukjizat itu apa? Kejadian yang luar yang diberikan oleh Allah kepada para nabi untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Jadi mukjizat itu nggak bisa dikalahkan. Kenapa? Karena diberikan oleh Allah kepada para nabi untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Kenapa mukjizat? Kenapa Al-Quran jadi mukjizat? Karena Al-Quran isinya adalah sesuatu yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Allah menantang dalam Al-Quran, kalau kamu tidak yakin kalau Al-Quran ini dari aku, kalau kamu menganggap Al-Quran itu dari Muhammad, maka coba bikin yang seperti Al-Quran. Maka sampai sekarang tidak ada satu orang pun yang bisa membuat yang seperti Al-Quran. Tandanya Al-Quran tidak bisa dikalahkan. Padahal sudah 1400 tahun yang lalu Al-Quran itu turun. Dan tidak ada satu cendekiawan, satu ilmuwan, satu ahli yang bisa bikin yang seperti Al-Quran. Allah nantang dari mulai bikin satu surat yang seperti Al-Quran, nggak berhasil. Bikin beberapa ayat, nggak berhasil. Sampai bikin satu ayat, nggak ada yang sanggup bikin yang seperti Al-Quran. Menunjukkan Al-Quran bukan karangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau karangan beliau, maka sekarang banyak yang akan menirukan yang seperti Al-Quran, tapi buktinya nggak ada satupun. Tandanya Quran adalah mukjizat. Maka dengan melihat itu, kita yakin kalau Nabi Muhammad betul-betul utusan Allah. Begitu. Jadi kita yakin Allah itu Tuhan dengan dalil. Kita yakin Nabi Muhammad utusan Allah dengan dalil. Apa dalilnya ketuhanan Allah? Ya sifat-sifat Allah. Apa dalilnya Nabi Muhammad utusan Allah? Ya sifat-sifatnya Nabi ada pada dia. Ya, jadi untuk yakin Allah itu Tuhan, caranya hanya satu. Kenali sifat-sifat Allah. Tanpa dengan cara itu, kamu nggak akan bisa sampai pada keyakinan. Kamu pasti akan sampai pada 4 perkara ini. Kalau nggak dzon, syak, waham, atau taklid, mengikuti pendapatnya orang lain, dan itu akan kamu sesali nantinya. Kenapa? Nanti di akhirat semua yang disembah selain Allah itu akan dimunculkan oleh Allah. Semua sesembahan manusia di dunia nanti di akhirat akan dimunculkan. Untuk apa? Di akhirat itu keadaannya manusia dalam kesusahan, dalam huru-hara. Maka kalau orang dalam kesusahan, yang dicari siapa?
penolong. Ya, kamu kalau susah, lagi resah, lagi dalam masalah, yang dicari siapa? Penolong, ya kan? Lah mereka semua mencari Tuhan mereka, karena menganggap ini hanya Tuhan saya yang bisa menolong saya dari kesusahan. Maka Allah munculkan Tuhan itu, maka mereka mendatangi Tuhan mereka. Wah, ini Tuhan saya yang dulu saya sembah. Bro, tolong dong, ini gimana kita kesusahan begitu, lu diem aja. Semua mendatangi Tuhannya. Apa kata Tuhan mereka? Siapa ya? Nggak kenal saya. Kamu siapa? Marah mereka. Saya tuh yang menyembah kamu di dunia. Kata mereka apa? Apa saya pernah mengirim seorang utusan ke kamu yang mengatakan saya Tuhan dan saya minta disembah? Ada? Ya nggak ada. Terus kok bisa kamu nuduh saya Tuhan dari mana? Loh, kata si Anu sih. Loh, ini masalahnya. Kata si Anu kamu Tuhan. Loh, ini masalahnya. Hingga mereka mengatakan, oh, gua nggak ikut-ikut. Itu urusan, itu kepedihan kamu, kesedihan kamu, tanggung jawab kamu sendiri. Saya lepas tangan dari urusan kamu karena saya nggak pernah merintahin kamu nyembah saya. Yang punya utusan yang mengatakan saya adalah utusan Tuhan dan dia menyuruh seorang utusan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selainnya nggak ada utusannya. Mana ada utusan dari Lata, utusan dari Uzza, dari Uzair, utusan dari apa? Dari Dewa Matahari, dari nggak ada utusan, nggak ada. Mereka hanya menduga-duga, menuduh kalau itu sebagai Tuhan. Bahkan Nabi Isa yang dituduh sebagai Tuhan nggak pernah mengatakan saya Tuhan, nggak pernah. Itu dugaan mereka yang mengatakan ini Tuhan, ini Tuhan. Jadi untuk tahu itu Tuhan, dalilnya hanya satu. Ada nggak sifat-sifat Tuhan pada dia? Apa sifat-sifat Tuhan? Wajib wujud, wajib qidam, wajib baqa, wajib mukhalafah, wajib qiyamuhu binafsi sampai mutakal. Itu sifat-sifat Tuhan. Maka dengan mengenal sifat-sifat itu, kita akan tahu Allah lah satu-satunya Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kenapa? Karena sifat-sifat Tuhan hanya ada pada Allah. Selainnya Allah hanya punya sifat makhluk. Pada Allah enggak terdapat sifat makhluk. Maka kita mengimani, kita meyakini dengan dalil sifat-sifat tadi kalau ini adalah betul-betul Tuhan. Apa yang kita yakini dari sifat-sifat Allah cocok dengan apa yang diberitakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu dong. Artinya akalnya manusia ketika ketemu Nabi Muhammad itu salaman, oh cocok Muhammad, yang kamu sampaikan betul-betul sifat Allah, betul-betul sifat Tuhan, hingga saya iman kepada kamu, saya yakin kalau kamu utusan Allah. Coba andai Nabi Muhammad datang mengenalkan sifat Tuhannya, tapi yang dikenalkan bukan sifat-sifat Tuhan, maka gak akan dipercaya oleh para sahabat-sahabat Nabi. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, itu enggak gampang percaya, enggak tiba-tiba, oh saya yakin deh kamu utusan Allah. Oh enggak bisa. Itu melalui dengan perdebatan, perbincangan, hingga Nabi tunjukkan dirinya betul-betul utusan, hingga Nabi tunjukkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah mereka bersepakat kalau kamu betul-betul utusan Allah, dan saya mengakui kalau Allah satu-satunya Tuhan. Enggak ada Tuhan yang lain selain Allah. Ini kewajiban pertamanya manusia. Ini kewajiban pertamanya orang Islam. Maka kalau anak kamu nanya, Pak,
Tuhan itu di mana? Harus kamu jawab. Kenapa? Karena kamu harus membuat dia yakin kalau Allah itu mukhalafah lil hawadis. Kamu kenalkan sifat-sifat Allah sama dia, jangan terus nggak usah nanya-nanya. Ntar kalau gede juga tahu. Oh, nggak boleh begitu. Itu membuat anak kamu bimbang. Ada nggak ya Tuhan ya? Kayak apa Tuhan ya? Nanti kalau informasi dari kamu nggak masuk kepada dia, dia akan dapat informasi dari orang. Oh, malah bahaya lagi. Jadi ketika kecil, kenalkan sifat-sifat ini kepada anak-anak kita agar mereka yakin bahwa inilah sifat-sifat Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia, nggak ada. Tidak ada yang punya sifat-sifat ini selain Allah, nggak ada. Jadi tugas kita sekarang adalah bagaimana kita mengenali sifat-sifat Allah dengan seyakin-yakinnya. Maka kitab ini nanti akan berisi menjelaskan sifat-sifat Allah dan sifat-sifat para rasul, karena sifat-sifat itulah yang menjadi dalil yang mengantarkan kita untuk yakin kalau Allah Tuhan dan Nabi Muhammad utusan Allah. Ya, jadi kan gampang. Apa sih yang namanya yakin? Yakin itu nggak boleh ada 4 perkara di dalamnya. Nggak boleh ada keraguan, nggak boleh ada kira-kira, nggak boleh ada dugaan, nggak boleh ada percaya pada omongannya orang lain. Harus tahu pasti kebenarannya. Kamu ditanya oleh orang 1 tambah 1 jumlahnya 2. Kamu dengan yakin jawab 2 jumlahnya. Kenapa? Karena saya tahu pasti. Gitu. Bukan ya pokoknya 2. Kok pokoknya 2? Ya kira-kira 2. Ya katanya 2. Nggak boleh. Harus kamu tahu pasti kalau itu betul-betul 2 dan kamu bisa buktikan, gitu loh. Kita bisa membuktikan kalau Allah itu Tuhan dengan apa? Dengan menyebutkan sifat-sifat ketuhanannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tanpa dengan dalil ini kita nggak akan bisa yakin kepada keberadaannya Allah. Jadi selama ini kita kalau mau disebut yakin kepada Allah itu namanya yakin-yakinan, bukan yakin beneran, gitu loh. Karena yakin beneran harus pakai ilmu. Apa ilmunya? Ya tadi tahu dalilnya. Pak Ketua ngasih tahu di sana ada pasar malam. Apa dalilnya? Ya ke sono kamu. Pas kamu ke sono udah bubar pasar malamnya. Ini Pak Ketua ngomong bener apa bohong sih ya? Tapi sampah berserakan. Ada jejak-jejak orang dagang di situ. Ada yang betul-betul tadi ada pasar malam nih. Mana? Itu dalilnya. Ada kotorannya ada. Itu loh. Jadi kalau kamu pakai ilmu, kamu akan sampai pada yakin yang sebenarnya. Kalau kamu nggak pakai ilmu, kamu hanya akan sampai pada yakin-yakinan, bukan yakin beneran. Lah kalau yakin-yakinan gimana? Sewaktu-waktu bisa sampai pada ragu. Sewaktu-waktu bisa sampai pada kebimbangan. Namanya aja nggak punya dalil. Kalau nggak punya dalil akan mudah gitu. Jadi memang ada 2 kelompok, 2 golongan orang yang iman kepada Allah. Ada iman yang pakai ilmu, ada iman yang nggak pakai ilmu. Iman yang pakai ilmu namanya yakin, yang disebut ma'rifat. Orang yang nggak pakai ilmu namanya yakin dengan cara taklid. Pokoknya kata bapak saya percaya. Gimana hukumnya orang yang taklid?
percaya doang kata orang lain tanpa pakai ilmu. Ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan kalau orang itu punya akal dan bisa berpikir, tapi dia nggak mau berpikir mencari dalil, maka hukumnya dia dosa. Jadi kamu kok yakin tapi nggak pakai ilmu, nggak pakai dalil, maka kata ulama, punya akal nggak? Punya. Bisa mikir? Bisa. Nggak mau mikir? Nggak mau. Dosa hukumnya. Beda lagi kalau orang itu kurang cerdas, bisa mikir, lemot mikirnya nggak bisa, boleh dia ikut-ikutan pendapatnya orang lain. Tapi kalau kamu bisa mikir, bisa tahu keadaan, bisa membedakan yang satu dengan yang lain, punya kesempatan, akalnya cerdas, maka kata ulama, kalau kamu meninggalkan berpikir, mencari Tuhan, mencari dalil, hukumnya kamu dosa. Maka dikatakan di sini, awalu wajibin alal insan ma'rifatul ilahi bistiqan. Yang pertama diwajibkan kepada orang Islam adalah mengenal Allah dengan yakin. Yang dimaksud yakin adalah menggunakan dalil. Jadi ini yang kita hantarkan hari ini. Setelah kita mengetahui tentang kewajiban-kewajiban ini, maka selanjutnya adalah kita harus menjaga keimanan kita. Jangan sampai iman kita tidak disertai ilmu pengetahuan. Mumpung kita bisa kumpul, ada kitab yang kita baca, ada yang menuntun, maka mari bersama-sama sampai kepada satu keyakinan, yang keyakinan itu mengantarkan kita kepada sebuah kebenaran tentang ketuhanannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus ini lagi rame ngomongin selamat Natal. Kok tiap tahun diomongin aja, apa nggak kelar-kelar, apa nggak bosen ngomongin itu ya? Orang kok rame aja. Ada yang alasannya, kan saya ngucapin selamat, di hati saya selamat atas kelahiran Nabi Isa. Itu namanya dikhelah. Namanya di apa? Namanya dibikin sekira-kira benar sendiri. Yang paling aman begini, kalau kamu mendukung keyakinannya orang lain, umpamanya begini, ada orang yakin kalau matahari itu kotak. Ada orang yakin matahari itu kotak. Terus dia ngasih tahu orang lain, mengajak orang lain untuk percaya kalau matahari itu kotak. Hingga banyak orang yang percaya kalau matahari itu kotak. Terus kamu mengucapkan selamat ya. Sudah banyak yang jadi pengikut kamu. Maka ucapan selamat kamu itu membawa dia tambah yakin kalau matahari itu kotak. Gitu loh. Kalau kamu mengatakan selamat ya, selamat Natal. Natal itu artinya kelahiran anak Tuhan. Dulu Buya Hamka itu pernah meributkan dengan pembuat kamus. Di dalam kamus ada kalimat Natal, dijelaskan apa Natal. Kata Buya Hamka, "Mbok ya cukup ditulis kelahiran Yesus atau kelahiran Isa, nggak usah pakai anak." Gitu loh. Sama pihak gereja ditolak. Oh, nggak bisa, harus kelahiran anak Tuhan. Jadi kalau kamu sampai mengucapkan selamat, berarti kamu mendukung. Hati kamu ngomong, oh enggak, saya ngomong kan Isa, Bib.
Rasulullah yang lahir. Iya, kamunya benar, tapi kamu menyesatkan orang lain. Dengan mengucapkan selamat, kamu mengatakan, iya terus aja biar salah terus kamu. Jadi jangan direkayasa, jangan. Yang namanya salah jangan didukung. Kalau kamu dukung kesalahan, kamu juga ikut salah. Ridho pada kekafiran hukumnya kafir. Ridho pada maksiat hukumnya maksiat. Jangan kamu dukung. Jadi harus, kalau kamu ketemu, ya sudah biasa-biasa saja. Kalau kamu mengucapkan ada resiko benar atau salah, selamat atau enggak selamat. Kalau kamu enggak ngucapin, kamu pasti selamat. Milih mana? Milih ngucapin apa enggak ngucapin? Kalau kamu ngucapin, ada resiko 2 selamat atau enggak selamat. Kalau kamu enggak ngucapin, enggak ada resiko, kamu pasti selamat. Milih mana? Milih selamat. Itulah yang namanya hati-hati. Para habaib kita, para ulama kita, pendahulu kita, para salafuna soleh, semuanya orang yang hati-hati. Warok mereka. Mereka nggak mau beresiko, hingga mereka cari yang aman, nggak usah ngucapin. Nah kalau saya ngucapin gimana? Ya beresiko, bisa saja benar, bisa saja salah. Lah biar aman, nggak usah ngucapin. Toh mereka juga nggak kecewa kalau kita nggak ngucapin. Jadi nggak usah dibesar-besarkan. Sekarang ini kita sedang menghadapi orang-orang liberal yang mereka mengatakan semua agama sama. Maka kita ingat kalimatnya Imam Nawawi dalam kitabnya Raudhatul Thalibin, kalau nggak salah, mengatakan apa? Kalau ada orang Islam yang ragu Islam satu-satunya agama yang benar, dia sudah bukan orang Islam. Kalau ada orang Islam mengatakan semua agama benar, dia sudah bukan jadi orang Islam. Hukumnya begitu, gitu loh. Walaupun dohirnya dia masih ngaku sebagai orang Islam. Seperti kamu yakin, ngakunya yakin, tapi secara hukum kamu nggak bisa disebut yakin. Kenapa? Karena kamu nggak pakai dalil, karena kamu nggak tahu pasti. Jadi jangan sampai kita ikut-ikutan terus sampai menyesatkan orang lain, sampai kita nggak tahu rumah kita sendiri. Jangan, biarkan mereka yang mau ikut-ikut, biarkan. Terus juga kita sampai pada hari ini terpilihnya tokoh NU Indonesia, Gus Yahya. Kalau kita berharap mudah-mudahan NU menjadi lebih baik, menjadi ke depan tetap menjadi pengayom umat, menjadi garda terdepan untuk orang Islam. Itu harapan kita ke depan, yang mudah-mudahan ini sesuai dengan iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa umat Islam akan punya pemimpin yang membela betul-betul keberadaan orang Islam. Jangan sampai ketemu lagi pemimpin yang mencampur baurkan orang Islam dengan yang lainnya. Kita sudah dapat beritanya tuh, ada acara Natalan pakai hadroh. Sini nggak disewa nggak? Nggak, barang disewa, kan pas malamnya ini ya Nabi. Apa nggak serem ente ya? Ini jangan sampai kita ketemu pemimpin yang membingungkan umat, gitu loh. Ini saya mau kemana? Wong hadroh kok di sana? Mereka yang di gereja juga pusing dengar hadroh. Kamu kira nggak pusing? Biasanya tang teng ini, oh ini suara apa? Dikiranya begitu toleransi. Ya Allah, mudah-mudahan pemimpin kita yang baru ini bisa menjelaskan status hukum yang benar, hingga bisa memisahkan mana yang hak, mana yang batil. Jangan sampai dibikin abu-abu, nggak jelas mana orang
ini benar apa salah, ini keliru apa enggak. Maka kita harus kembali tadi, kalau sampai ada yang mengatakan agama, ragu kepada agama Islam satu-satunya agama yang benar, kamu keluar dari Islam. Kalau sampai dia mengatakan semua agama sama, kamu keluar dari Islam. Lah, caranya mereka bawa kita ke sana bagaimana? Caranya pakai kalimat toleransi. Nah, ini. Maka umat Islam sudah kenal toleransi sebelum kamu bicara toleransi. Cara toleransinya umat Islam ya lakum dinukum waliyadin. Bukan toleransi itu terus kalau mereka Natalan kita ikut, mereka apa ikut, nanti kita apa kita ikut. Nggak bisa begitu, enggak ada. Jadi kita harus pada relnya masing-masing. Walaupun kalau mereka lapar, kita dahulu yang bantu mereka. Kalau mereka celaka, kita dulu yang nolongin mereka. Kalau rumah mereka kebakaran, kita dulu yang bantu mereka. Itu toleransi di situ. Bukan urusan tentang keagamaan putus hubungannya, nggak ada urus. Kenapa? Karena kata Nabi, sampai disebutkan 3 kali Nabi mengatakan, la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abatum. Apa ini kok diulang-ulang, kenapa? Kata Nabi, cara akidah kamu beda dengan kita, cara amaliyah kamu beda dengan kita, yang kamu sembah beda sama kita, caranya beda sama kita, hingga nggak bisa disatukan, nggak bisa kamu rekayasa caranya harus begini nggak boleh. Harus putus hubungan, nggak pakai cara macam-macam, putus, nggak ada urusan bersama-sama untuk urusan keagamaan. Kalau ada doa bersama yang mimpin non muslim, haram kamu mengamini. Kalau ada doa bersama yang mimpin orang Islam, boleh kamu mengamini gitu loh. Jadi jangan sampai kita kembali kepada dibawa menjadi orang-orang yang ikut pendapatnya orang liberal yang mengatakan semua agama sama, siapa saja bisa masuk surga. Ini bahaya ya. Mudah-mudahan kita berada pada keselamatan, dijadikan oleh Allah orang yang imannya kuat, punya keyakinan, imannya pakai ilmu, tidak ada keraguan di dalamnya sampai hari kematian kita, hingga kita hidup dalam keadaan iman, mati membawa iman, bangkit dalam keadaan iman, dengan iman yang sama dengan imannya para nabi, imannya para wali, imannya para aulia, hingga kita selamat di dunia sampai nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa ala hadiniyah wa ala niyatin sholih wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya rabbana tarabna bi annana qatarabna wa annana asrafna la la ashrafna Fatub alaina tauba taghsil kulli hauba wa zulana aurati wa amini rawati wa ghfirli walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hilani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah والمسلمين أجمع من ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا هذا بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحبي وآله وصحبه عدد طاسي صحبي والحمد للإله البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون
Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.